nggak tahu sih janda kembang. Janda ini bahaya. Soalnya single terbarunya judulnya bahaya. Oh ya dong. Guys, kenapa ya kalau misalnya Dewi Persik gak masuk, yang gantiin pasti janda lagi. Supaya Harus sama ya. Harus seirama. Betul, harus Sinkronisnya sama. bener gitu. Tiba-tiba nanti yang gantinya gadis kan gak lucu. Tapi cantik banget, luar Masa biasa. sih? Aduh. Cocok banget pakai baju warna kuning. Kuning, Tapi fuchsia. Sebentar. Ini warna apa, Pink? Maaf, fuchsia. namanya juga teman. Fuchsia. Teman kan suka salah. Temen suka salah apa temen suka berkhianat sih? Aduh, ada apa sih sebenarnya? Ada apa ya? Nanti kita kulik ya. Kulik Enggak, nanti dulu nih ada suami istri yang lucu loh yang mau datang. Oh, bisa. Tapi yang Ramlan. Kalau yang ini nggak usah diajari langsung satu. Iya, bener ya. Allah temenin Mohon kita ya. maaf ya, saya host infotainment udah 9 tahun loh. Wih, luar biasa. Kaola. Mungkin kalian belum lahir waktu itu. Udah tua kali dong. Tapi Kaola kayaknya kalau feeling aku ya, menurut aku Ola Ramlan akan di sini temenin kita lama bertahun-tahun. Kenapa? Soalnya Dewi Persik kan dipanggil ke istana. Istana mana? Istana mana? Istana boneka. Oh iya. Nah, kayaknya sih lama bertahun-tahun soalnya ya yang aku. Siapa? Ambiar. Ode. Ya Tapi Allah. ya, Oh, ada cerita lama. Biasanya gini, Emang mirip siapapun. sama mantan sih dia ya. Mirip. Siapapun Ingat yang sama datang ke mantan. sini ya, biasanya datang ke sini cepet dapet jodohnya. Oh gitu. Nanti Kita dulu. doakan Kaola nanti dapet jodoh juga. Nanti dulu. Ya, dulu. amin. Amin, tapi nanti Tapi dulu. kayaknya sih. Kaola lagi nggak pengen punya pasangan, kayaknya kelihatannya ya. Siapa bilang? Maksudnya kayaknya lagi pengen sendiri. Siap. Siapa gini Lu tahu lu bilang nama kita. Ada. Tahu. Oh, Jim. Suka juga bisa. Namanya siapa? Laude. Bukan. Tapi Kaola, semoga ya bukan cuma Ola Ramlan, termasuk juga sobat Ambiar di luar sana. Kalau belum punya pasangan, kami pun juga di sini segera punya pasangan. Iya. Kalau udah punya pasangan, bisa sama seperti mereka. Udah 17 tahun bersama-sama. Masya Allah, Siapa tabarakallah sih? ya. Tidak Ya. kayak sepertinya Kita tuh hadirkan kita ya. harus kayak gini ya. Harus kayak begini. Kenapa Bener-bener kalau gue 10 tahun 10 tahun expired. Lihat ini, 5 tahun. 5 tahun selesai. Agak sama ceritanya ya. Ada yang lebih rendah lagi 3 tahun. Makanya supaya bisa menjadi inspirasi buat kita di pagi-pagi Ambiar, pasangan suami istri ini dia ada Natali Sarah dan juga Abdullah Rizal. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Mas Abdullah Rizal, silakan. Silakan. Di sini. Silakan duduk. Di sini. Kirain udah langsung duduk. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih. Ya, kami berempat mengucapkan terima Terima kasih sudah Terima kasih udah datang di sini luar biasa cantik, tambah cantik ya. Kamu juga. Iya, terima kasih ya. Ketemu lagi tahun depan, silakan ya. Kita tanya-tanya Baru dulu. mulai. Tanya-tanya dulu dong. Tanya-tanya dulu. katanya. Emang pengen banget ditanya Pengen ya. banget ditanya. Iya. Pengen lah, kan ya lagi nggak ada. Pengen banget, pengen aja. Pengen aja banget. Banget. Mas Abdullah, aku mau nanya sama suaminya aja deh. Iya. 17 tahun menikah sama seorang Natali Sarah. Apa rasanya? Enggak, aku enggak. Banyak rasanya deh pokoknya deh. Banyak rasanya. banget. Yang paling dirasa. Yang paling dirasa Dari ya apa ya? Pokoknya dia yang terbaik lah. Alhamdulillah. Sayang, aku mau nanya sama kamu. Kamu mau nanya apa? Kamu sudah berpuluh-puluh tahun kenal sama saya, apa rasanya? Rasanya, waduh, kayaknya banyak yang kapok ya. Sobat Ambiar, kita melihat. Astagfirullahaladzim, maaf. Kita bukan sih lihat dulu ya kebersamaan. awas lu ya. Mereka berdua, 17 tahun bersama. Jangan somasi aku. Ini dia. Sarah dan juga Mas Abdullah. Seru banget ya, 17 tahun menikah. Apa sih yang membuat bisa bertahan 17 tahun tuh apa gitu? Yang bisa bertahan tuh anak ya, karena keluarga juga gitu. Tapi berantem kan? Berantem. Ada. Kenapa yang ditanya tuh berantem apa? Pengalaman soalnya. Lah, pengen tahu apa konfliknya gitu loh. Ada Biasa. dan kalau abis ada pertengkaran juga kita langsung kelarin hari itu dan Iya. nggak mau ada orang ketiga ya. Maksudnya ngobrol ke orang tua aja enggak.
Oh jadi kalau ada masalah nggak Selalu pernah kita berdua cerita kelarin. ke Yang orang bagus tua. memang gitu. Tuh nggak boleh. memang gitu, harus Nggak, begitu. jadi nggak mau cerita sama orang tua. Enggak. Cerita sama kita deh. Lebih nggak bagus. Tapi kan 17 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tadi kita dengar bersama-sama bahwa sempat akan bercerai. Iya, Itu memang pernah ada di tahap seperti itu. ada. Ya, ada. Di tahun keberapa? 3-4 tahun Iya, perkawinan ya. iya. 3 tahun, Pokoknya 4 tahun awal-awal perkawinan. banget. Kita masih pada mungkin muda Pengenalan ya. pengenalan ya. Masih main, masih Keras, sama-sama keras. Jadi Iya, sama-sama ego gitu. Terus ya gitu deh bawa pikiran masing-masing gitu. Wah ini nggak bisa nih gitu. Sementara kan kalau pernikahan itu kita ketidakcocokan tuh harus saling dimengerti ya. Jadi maksudnya gini loh, kita udah tahu suami kita nih kekurangannya apa, aku juga kekurangannya apa, kelebihannya apa. Toh di luar itu nih aku balik lagi, kita tuh nggak ada masalah kayak dari keluarganya suami atau dari keluarga tuh aku tuh semuanya baik-baik aja. Jadi yang nggak baik tuh kita berdua, berarti yang salah tuh kita berdua Ego gitu. Jadi aja gitu ya. kita berdua aja yang harus koreksi gitu. Tapi kalau sebelum 5 tahun kan katanya memang benar-benar lagi memupuk sama-sama tuh. Kata siapa? Yang tuh kata yang tadi. Terus apa yang namanya lupa tuh gua 5 tahun, memupuk. 3 tahun 4 tahun terus mau cerai itu sebenarnya apa masalah paling besarnya selain ego gitu? Kurang komunikasi sih. Komunikasi, main. Semuanya diem-diem gitu. Gini kita masing-masing punya temen, jadi aku main sama temen aku, Sarah juga gitu. Aha. Terus jarang ada Sibuk telepon-teleponan, nggak masing-masing pernah gitu. saling nanya, lu kemana, ini nggak ada kayak gitu. Iya. Terus jadi kayak curiga masing-masing juga Iya. gitu. Gak dikomunikasikan. Iya. Memang Jangan ada ya? asumsi makanya jadi orang. Tapi memang ada yang rumah tangga yang sudah menikah, tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Memang ada ya? Ada sih kayaknya. aja sih. Karena ngerasa keluarganya baik-baik aja. Terus kayak ngerasa nih kayaknya gue keluarga begini kayaknya bener deh kayak gitu. Oh, Jadi kayaknya kayaknya ada ada apa-apa tuh. deh, Terus kayak gitu ya. masalah hal sepele aja kan kayak handuk apa-apa gitu. Kadang kan kita ngerasa kalau cewek-cewek udahlah telan aja pernikahan. Kalau kita mah enggak, kita ngomong aja gitu. Nih handuk ya, begini jangan taruh lagi. Tapi lama-lama ya itu kita jadi komediin aja dan kita inget gitu. Tapi mungkin karena talinya ngomong ke suaminya gaya bercanda, jadi si suami itu senang. Bener gitu. sebenarnya masalah sekecil atau sebesar apapun kalau penyampaiannya, Pengalaman pribadi diterimanya bisa dengan baik juga mungkin akan berbeda. Tapi ini kalau ngomongin soal bercerai ya, ide awal niatan untuk bercerai lebih banyak atau awalnya datangnya dari siapa? Iya, itu pasti. Saat itu. Iya, pasti kan pada saat itu tuh ada suatu problem yang membuat klimaks sehingga memutuskan untuk ingin bercerai pada saat itu ya. Itu siapa duluan tuh biasa istri atau? Kayak, Kamu kayaknya kayaknya. aku deh. Oh. Kayaknya dari aku gitu. Kayaknya Karena cewek dia lebih Iya, emosional. soalnya emang aku yang lebih banyak main gitu. Waktu itu emang aku sih masih. maksudnya sebenarnya itu aku tuh tadinya gini kayak mau ngasih peringatan gitu. Jadi tapi ujung-ujungnya aku tuh cuman ngomong doang gitu dan ya udah sampai suami sendiri waktu itu ya udah silakan kalau mau menggugat ya kalau begitu gitu. Sampai ada ucapan seperti itu. Ada. Ada. Gitu. Tapi dia juga nggak ngegugat juga. Akhirnya nggak jadi mundur masih Iya, butuh gitu ya. kayak gitu. Masih Jadi cinta. kayak Kan ini soalnya- gue bener gak ya gue ngelakuin ini kayak Tapi sama-sama kita Introspeksi sama-sama diri introspeksi ya. diri terus berubah terus sampai sekarang alhamdulillah jadi. Sampai sekarang 17 tahun alhamdulillah bersama-sama, bahkan katanya Natalie ini bucin banget sampai ngikutin suaminya kemana aja diikutin sama sang istri. Kita mau lihat satu ini. masuk. Menjalin hubungan rumah lucu tangga ya. 17 tahun. Natali Masih Sarah suka ngikutin suami. Ngikutin suami. Bener gak yang kita dengar katanya ganti oli juga suka ngikutin? Kalau gitu karena aku separuh agak manly ya jadinya Gimana? enggak maksudnya gini. Separuh agak manly. Oh oke. Jadi emang aku selalu ngikutin Tomboy. kegiatan Tomboy. si suami tuh karena emang seneng ya nggak tahu ya karena berdua bareng jadi kayak sekarang lagi di properti nyari perabotan pertukangan jadi nggak tahu aku suka aja gitu. Karena agak tomboy Jadi mungkin. suka aja karena gitu. Tapi Mas Abdullahnya kadang ngerasa suka ada risihnya. Ada risih ya, Jujur gitu. Kadang kan bukan suami doang, istri juga punya me time, pengen punya waktu sendiri, punya pilihan sendiri. Tapi saya enggak. Masa sih? Iya bener. Masa gak risih bohong banget ah? Enggak bener. Diikut-ikutin sama bini gak risih? Udah karena udah keseringan jadi udah terbiasa. Udah Tapi biasa. udah tapi ada Awal-awalnya perasaan iya, ini ada awalnya perasaan iya. gedek gak sih? Enak gitu. Ya awalnya iya. Bang, ya. bang, Maaf, abang jangan sampai namain dulu. Enggak kan
Aku suami mau kerja, bini ngikut mulu mau ngapain? Beda, mungkin bininya pengen terkenal juga kali. Hei, Temen aku, ada temen aku. Oh iya, tapi memang banyak zaman sekarang ngintil biar terkenal, ya kan? Ya kan? Gak cuma istri atau suami aja. Temen ya. Temen juga. Temen juga ada. Udah terkenal lupa. udah terkenal Kan? lupa. Sebentar. Nah lo. Sebentar. Nyari surat somasi. Oh, udah dikirim. Oh, jadi tidak masalah ya? Enggak, yang memang awalnya gitu, ngapain sih ikut-ikut, lama-lama gini, kamu nggak mau ikut, aku nggak pede loh kalau nggak ada kamu, gitu. Oh jadinya Masa sih? nempel. Tanya aja. Gimana kalau kita cobain? Apa? Cobain apa? Deket-deket kita PDKT gitu. Siapa? Terus Siapa? Kamu dan aku. Kin. Baru pertama kali di pagi-pagi ambiar ada perempuan yang langsung nawarin ke lo. Sebentar. Baru pertama mohon maaf, kali. Yang udah-udah juga gue di PHP-in. Capek ah. Baru kali ini malah sang perempuan yang nawarin ya. Ya, dulu-dulu juga begitu. Kemarin juga ada. Taunya kawin. Selamat ya sama Wak. Tapi buat kalian berdua, kali ini kita akan lihat 17 tahun bersama-sama sekompak apa mereka satu sama lain karena istrinya sering ngikutin sang suami kemanapun perginya. Kita akan coba cek dalam games kekompakan Natalie Sarah dan juga Yeay. Mas Abdullah. Bersiaplah, silakan tunjuk satu sama lain atau bisa menunjuk diri sendiri. Oke, pertanyaan pertama untuk Natalie dan suami. 1, siapa yang sering membuka HP diam-diam? Tuh. 1, 2, 3. Buka HP apa ya? HP HP-nya pasangan. pasangan. Belanja. Handphone pasangan. handphone pasangan. Cek Kita handphone. udah nggak ada, Kita nggak ada. nggak ada pin Nomor PIN password, kita semuanya sama, udah sama-sama berdua. tahu. Sama. Jadi mau PIN, digeletakin iya. handphone Oh, juga udah. gitu. Yang ada mana? Oke. Silakan Gak ada yang Iya. dirahasiakan, Gitu. Say. Sebentar, PIN sama. Iya. Bisa ngebuka. Bisa. Pertanyaannya 1. Kalkulatornya ada 1 atau 2 di handphone. Iya sama ya. Ada aplikasi kalkulator chatting tuh. Tapi wallahu alam, tapi soalnya Mas Abdullah cuman gitu doang. Berarti ada sesuatu. Oke, Pengen baik. diada-adain gitu ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang paling boros? 1, 2, 3. Oh udah pasti. Belanja cewek, apa pasti cewek. biasa? Kayaknya Cewek. kayaknya sama ya Beli cewek apa? ya. Enggak sih aku. Iya dong Masa Kak, sih? iya dong Kak. Biasanya Natalie Sarah borosnya apa sih? Make up, baju, tas. Enggak. Nggak ada ya perabotan dekor, terus udah gitu apa alat-alat pertukangan. Oh, lebih suka alat. Mas-masan, aksesoris berlian, apa gitu dong. Panjang pasti. ya Mas semuanya. aku itu Kalau aja perempuan sih. kan itu pasti. Itu Baju-baju. olah ramlan itu. Oh, oke. Baju-baju. Barang-barang buat perabotan di Iya, rumah gitu. ya, lebih ke interior. Oke, pertanyaan berikutnya games kekompakan antara mereka berdua. Siapa yang sering memancing keributan? 1, 2, 3. Terus pasti Cewek, perempuan. lagi. Tapi perempuan itu emang suka mancing-mancing. Iya, emang suka mancing perempuan. Mancing apa nih Kak? Kayak gimana Mancing kalau semua lah ya. Kalau mancing Mancing ribut semua gimana? lah ya. Mancing semua. Oh, jadi perempuan tuh gitu karena pengen tahu gitu ya? Iya, 1 mancing keributan iya, kedua mancing nih mau kan aku nggak pernah minta orangnya ya. Ah. Ngasih apa enggak? Iya ngasih atau enggak, tapi Oh. mancing ini bagus deh. Ya kalau nggak kepancing ya udah gitu Oh. kan. Itu namanya minta dalam bentuk kode namanya. Kak Natali, kalau mancing keributannya sama Mas Abdullah apa tuh yang dicari-cari? Biasanya. Contoh, Ya aku ngoceh-ngoceh aja. apa hal apa? Ya kayak hal apa ya? Kayak aku tuh emang ribet banget kayak ini tuh. Apa sih aku ya? Iya kayak umpamanya aku mau pergi nih sama teman-teman. Ini selalu bikin ribet nih ntar nyarinya. Apa contohnya? Apa mau Biar kemana supaya gitu? orang nggak jadi pergi gimana Contohnya? caranya? Ada aja. Ada aja. Ntar Kalau dia- nggak selama pergi aku teleponin Iya dulu kalau nggak kan. digangguin terus ditelepon-teleponin. Apa sih lu orang lagi jalan? Jadi kayak iseng Tapi aja. masih sampai sekarang? Enggak sih. Enggak. Oh udah enggak ya. Cuman pasti aja aku ribetin aja di awal gitu. Seru. Kenapa itu? Kenapa? Kalau begitu tuh kenapa sih perempuan tuh Seru gitu? tahu. Kenapa? Oh, emang usil. Nggak kepengen Iya. suaminya bahagia di Usil. luar, pasti kan gitu kan? Oh. Maksudnya bahagia bareng dia. Usil-usil gemes. Iya, Gak apa-apa dong bahagia di rumah Nggak dong, apa-apa daripada selama, bahagia di selama luar suami ya sendiri kan? nggak apa-apa. Iya Kan ya. bukan sama suami orang ya. Oke, kita masih punya tantangan juga buat kalian berdua ya. 17 tahun kita tahu bukan waktu yang sangat sebentar. Bosan sudah pasti ada. Tapi kan yang namanya rasa sayang itu yang justru melengkapi bahwa pada akhirnya
bisa sehidup semati. Asik. Buat seorang Nathalie Sarah. Nathalie Sarah ini berubah banget loh Sobat Ambiar, iya nggak sih? Kalau zaman dulu kita lihat dia main sinetron, pecicilan banget, centil banget. Sekarang juga masih kan? Masih sebenarnya. Kalau orang pecicilan nggak akan pernah berubah Iya. ya. Tapi kayaknya lebih kalem gitu. Di TV. Oh di TV ya? Benerannya nggak sekalem ini ya. Tanya aja. Urak-urakan gitu. Mas Enggak Abdullah, juga sih, coba ya. boleh dilihat istrinya. Apa yang ingin disampaikan untuk seorang Nathalie Sarah? Apa ya? Udah kamu udah mengertiin aku banget deh. Apa aja yang ada di diri aku kamu udah tahu semuanya, kekurangan aku kamu terima. Udah pokoknya the best deh. Nathalie, Mas Abdullah ini bisa menerima kamu apa adanya dengan segala macam pengalaman hidup kamu, apa yang pernah terjadi pun juga bukan hanya menerima kamu tapi anak kamu. Apa yang disampaikan untuk Abdullah? Abi, kalau aku disampaikan pasti aku tuh orangnya cuman aku sayang Abi gitu dong. Tapi aku selalu setiap hari, setiap saat ngedoain suami aku untuk kesehatannya, keselamatannya, kesuksesannya. Jadi aku selalu minta sama Allah untuk diberikan umur yang berkah. Amin. Biar bisa nemenin aku, biar kita berdua-dua terus. Karena aku juga nggak tahu. Iya nggak tahu karena aku nggak ada lagi orang yang kalau aku cerita apa-apa terus aku merasa sekuat apa tuh cuman suami aku doang yang aku bisa nuangin cerita gitu. Terus di luar aku kelihatan kayak kuat tapi aku ternyata enggak, aku bisa manja-manjaan sama suami aku gitu. Jadi kayak lebih ke aku sayang banget ya, mudah-mudahan jangan Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Umur berkah. Amin, 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 amin buat kalian berdua ya. Nathalie, apa jadinya hidup kamu dan juga putri kamu? Siapa namanya? Maureen. Maureen. What would it be? Apa jadinya kamu dan Maureen tanpa kehadiran seorang Abdullah? Apa jadinya ya? Nggak tahu aku. Soalnya kayak waktu ada mamaku ya, mamaku aja tuh kalau apa-apa minta tolongnya sama suami aku gitu. Dikit-dikit aku punya bibi juga. Dikit-dikit kalau ngobrol sama suami aku gitu. Jadi So kayak, you feel blessed. iya, jadi Sangat merasa merasa beruntung. beruntung banget. Dan beruntung, nyaman. Apa ya? Ngomongnya aku satu susah ngutarain. Grateful semuanya ya. Ya, bersyukur banget, bersyukur. Mas Abdullah, Masya Allah. tidak banyak pria yang mau menerima wanita yang sudah punya anak dan kemudian menganggap anaknya sebagai anak kandung sendiri. Apa arti Maureen putri dari Nathalie Sarah untuk seorang Abdullah? Ya aku sih nggak ada kata anak sambung, menurut aku itu anak aku. Karena aku kan juga nggak dapat anak perempuan, jadi aku anggap Maureen itu anak aku. Do you love her? Sangat. Mau bilang apa sama Maureen? Abi sayang Maureen seperti anak Abi sendiri. Dia yang selalu mendoakan Abi dari belakang, memberikan kejutan manis untuk seorang Abdullah. Maureen dibagi-bagi Ambiar. Sayang aku. Maureen, selamat pagi. Bunga dari mana kak? Kagak nyolong tadi ya kak? Selamat datang Maureen. Halo, Terima kasih Maureen. banyak sudah mampir. Maureen, umur kamu sekarang berapa? 23. Oh, udah 23. Maureen, Abdullah, manggilnya Abi ya? Abi. Abi tadi bilang, dan kami pun juga sangat yakin tidak ada yang namanya anak sambung. Semua anak adalah sambung. Betul. Tapi kalau buat Maureen pertama kali ketemu sama Abi Abdullah, itu kan masih kecil banget begitu ya? 2 tahun 2 tahun ya? baru. Seiring berjalannya waktu, tumbuh kembang sama Abi, kamu ngelihatnya Abi ini Abi yang seperti apa? Kalau dulu sih sebenarnya aku lumayan asing ya, soalnya ya masih kecil, terus kayak rada beda juga kepribadiannya. Tapi lama-lama makin lama makin sering bareng, kayak makin tahu orangnya kayak gimana, makin nyaman lah. Terus Pastinya
dengan kehadiran Abi, Maureen happy ya. Alhamdulillah. Syukur juga ya. Ya, Maureen. Sayang nggak sama Abi? saya. Ya mungkin aku masih banyak belajar buat ngerasain sayang sama orang, tapi ya Mutarain, iya, mutarain. tapi aku bisa bilang aku sayang Abi. Maureen di usia berapa Maureen tahu keadaan yang sesungguhnya? Oh dari kecil aku udah tahu sih. Iya. Anak kecil itu aware tau. Iya. Tapi mungkin kita nggak realize aja sebagai Iya. orang tua. Iya betul. Mungkin mereka tidak bisa mengungkapkan, tapi hati kecil mereka Of course. berbicara pastinya ya. Betul. Maureen, kita ngelihat Abi sama mama kamu pasangan yang sangat luar biasa. Kita juga berharap bahwa kamu bisa membangun keluarga. Tapi kalau buat Maureen, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Soalnya kalau netizen bilang katanya seperti ini antara kamu dan mama kamu. Ya, Natalie Sarah bagikan momen bersama anak sulungnya yang jarang tersorot netizen kayak adik dan kakak. Gimana tuh kayak adik kakak katanya? Kayaknya ini mah miminya aja deh yang awet Tuh. muda. Oh gitu. Bukan. Jadi sebenarnya kalau aku emang buat bercandaan aja. Jadi aku kan nggak kayak ngerasa nggak mau tua gitu. Jadi kan aku suka bilang, aku adik kakak tahu gitu kayak. Oh tapi emang nggak kelihatan kayak mama sama Iya anak juga ya? sih, iya masih muda sekali mamahnya, Ya betul. ampun. Karena Cing. tadi- Bener. Tapi umur Maureen kan 23 ya. Ya. Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih sebagai seorang ibu dengan anak perempuan zaman sekarang? Udah gitu. Kekhawatirannya aku gini. Aku senang anak aku nih Maureen dari kecil dia udah mandiri gitu. Mungkin karena kondisi kita pisah gitu dulu ya. Jadi dia kayak terpaksa harus mandiri gitu. Tapi Masya Allah dididik dengan sangat baik sehingga jauh banget sama aku dulu zaman mudanya ya gitu. Yang ini Masya Allah anak-anak aku Maureen Habibi. Jadi apa ya? Jadi aku percaya gitu sama anak-anak aku gitu. Jadi nggak ada yang bohong, terus ngomong apa adanya, terus mau ya apa ya? Jadi kayak Anak baik-baik. ya. anak baik-baik Masya Allah. Jadi aku nggak takut sama anakku. Insya Allah anak-anak baik dapat jodoh yang baik. Insya Allah. Amin. Insya Amin, Allah. insya Ya Allah. insya Allah jadi anak yang baik. Berbicara soal jodoh kita bakal lihat yang satu ini buat Natalie Sarah, boleh nanti klarifikasi juga. Berkaca dari masa lalu, Natalie Sarah tak ingin putri sulung nikah muda. Emang dulu nikah umur berapa sih? Aku lulus SMA. Oh, masih belasan tahun dong ya? Iya, saya langsung. Apa saat itu alasan nikah muda? Ya karena apa ya? Nggak tahu. Aku juga nggak bisa ngejelasin. Pas udah umur segini baru kita kenapa sih dulu tuh nggak ada kepikiran ya kejar cita-cita dulu atau bekerja dulu Kerja dulu. atau gimana? Ya, mungkin ada sebagian orang yang punya pikiran kayak begitu, tapi mungkin aku yang kayak kepengennya main-main aja di kondisi aku yang broken home juga gitu keluarganya. Jadi kayaknya aku pengen nyari aja, pengen suka-suka aku aja gitu tadinya. Tapi dan setelah yang nikah muda ternyata juga jodohnya nggak panjang. Nah di situ aku berpikir ya nggak gini juga sih, tapi ya udahlah gitu. Jadi udah takdir ya udah dijalanin aja. Berapa tahun waktu itu usia pernikahan? Berapa tahun ya Pak? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nikahnya umur berapa? 18? 19. 19. 19 tahun, 21, 21 sudah 21 berpisah. Jadi Maureen nggak boleh nikah muda nih? Ih, aku mah nyuruh aja dikit-dikit jidanya kalau udah deh kalau punya pacar nikahin aja. Nah, anaknya yang geleng-geleng. Kenapa Maureen? Kan iya. Masih pengen nikmatin Iyalah nikmati dulu. masa muda. Nikmatin ya. dulu Iya masa dong. mudanya. Betul. Kan dia. Karena sih aku juga nikah 23 tahun. Oh iya. Masa sih kalau? Iya. Nikah masih 23 muda tahun? banget. Iya. Oke. Tapi itu kan pilihan ya Sobat Ambiar, mau nikah muda, sudah siap atau belum, yang paling penting adalah bertanggung jawab. Iya, kan nikahnya gampang, Benar. mempertahankannya itu yang sulit. Benar. Apalagi di usia muda, kita tuh egonya masih tinggi. Betul. Betul. Sekarang aja masih kan, gimana-gimana gitu. Jadi mau curhat kenapa kemarin cerai? Hah, bagaimana? Kayaknya semuanya udah tahu. Tapi begini ya buat Maureen sendiri, kita lihat bahwa apapun yang akhirnya kamu lihat dari orang tua kamu pasti jadi pelajaran terbesar buat kamu. Tapi buat Natalie Sarah, penyesalan terbesar seorang Natalie Sarah. Aku sih kalau dibilang nyesel
nanti semuanya nggak kejadian kayak begini. Iya, karena semuanya jadi. Iya, nggak ada Morin, Iya, terus betul. nggak ketemu suami aku gitu. Jadi Iya, nggak ada yang diseselin. Hanya saja aku tuh yang belajar. iya itu pembelajaran buat aku hanya aja. Di saat itu ketika aku dikasih tahu sama mamaku tuh nggak dengerin itu aja. Jadi maksudnya aku membantah, ngelawan itu aja sih yang aku. Tapi kan di luar itu ya aku udah minta maaf sama mama gitu. Maksudnya mama juga baik-baik aja. Cuma maksudnya kok harus ada proses ngebantah itu gitu. Pergi dari rumah gitu. Jadi kayak ngapain? Ternyata kan nggak ada ridho juga kan dan akhirnya harus pisah. Tapi ya nggak, kalau nggak ada kejadian itu ya nggak kayak begini, nggak ada sekarang. Morin. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak Maureen, lebih lihat jadi mama ini. pelajaran. Mau bilang apa sama mama? I love you. I don't know. Kalau ke bapaknya gimana tadi? Abi, I love you. Aduh. Maureen, Natali Sarah dan juga Mas Abdullah. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah Amin, ya warahmah. Rabb. Amin, amin. Buat Sobat Ambiar tentunya tidak mudah untuk menerima pasangan kita dengan segala macam kekurangannya. Tapi justru kekurangannya itulah yang bisa membuat kita semakin tahu dan mengenal seperti apa. Termasuk yang paling penting adalah menerima masa lalunya untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.